Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazandra. NPM saya 2509020132. Prodi saya Teknologi Informasi. Kelas saya TI A2 Siang. Dan mata pelajarannya adalah Sistem Operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Dika. NPM saya 2509020260. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dan juga ini adalah mata kuliah daripada Sistem Operasi. Nama saya Muhammad Farhan Padilla Munte. NPM saya 2509020080. Saya dari program studi Teknologi Informasi, kelas TIA 2 dan Mapel Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Rizkanda Fitri, NPM saya 2509020187. Saya dari kelas TIA 2 Siang, program studi Teknologi Informasi, mata pelajaran Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Rahab, NPM 2509020041. Kelas saya TIA 2 Siang, program studi Teknologi Informasi, mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Arya Rizky Ananda. NPM saya 250900242. Kelas saya TIA 2 Siang. Prodi saya Teknologi Informasi. Mata pelajaran Sistem Operasi. Ubuntu Linux adalah sistem operasi open source berbasis Linux yang gratis digunakan. Ubuntu banyak dipakai untuk pemrograman server dan kegiatan sehari-hari karena ringan, aman, serta memiliki antarmuka yang mudah dipahami. Berbeda dengan Windows, Ubuntu menggunakan sistem manajemen, paket, dan terminal yang kuat untuk mengelola file maupun aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial cara menginstalasi Ubuntu. Pertama-tama, kita harus mendownload ISO Ubuntu di website Ubuntu yang versi terbaru 26.04. Oke, kita masuk ke dalam langkah kedua, yaitu kita akan membuat file ISO Ubuntu. Pertama-tama ya, kita harus membuat nama daripada file ISO Ubuntu kita. Oke, terserah mau nama apa aja, bebas. Setelah itu kita pilih ISO yang sudah kita download tadi dari dokumen. Lalu untuk bagian bawah kita matikan saja ya. Nah, setelah itu kita pilih untuk RAM-nya bebas, kita mau pakai 2 GB, 4 GB maupun 8 GB. Kebetulan saya pakainya 4 GB, yaitu 4096 MB. Oke, setelah kita selesai membuat file Ubuntu, jangan lupa sebelum kita masuk ke dalam instalasi Ubuntu, kita buat dulu displaynya ke dalam 128 MB. Lalu kita bisa melanjutkan ke dalam sesi instalasi Ubuntu. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam sesi instalasi Ubuntu. Lalu kita pilih aja opsi pertama, yaitu yang opsi untuk menginstal Ubuntu. Lalu kita tunggu sebentar ya, untuk kita masuk ke dalam sesi pendaftaran akun Ubuntu. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam sesi pendaftaran akun Ubuntu. Untuk bahasa kita pilih saja bahasa Inggris. Lalu kita pilih yang do not connect to internet. Kita pilih install Ubuntu, lalu kita pilih opsi pertama. Lanjut opsi pertama lagi. Setelah itu kita terserah memilih auto update atau tidak auto update. Kebetulan saya pilihnya tidak auto update karena saya tidak menggunakan internet. Lalu kita pilih yang paling atas, yaitu untuk menghapus file Ubuntu yang lama. Setelah itu kita masuk untuk membuat sesi login daripada Ubuntu. Terserah kita mau buat akun kita seperti apa. Oke, jangan lupa untuk membuat password agar kita bisa masuk ke dalam sesi login akun Ubuntu. Lalu kita pilih saja regionnya untuk Indonesia.
Setelah itu kita pilih install. Kita tunggu beberapa saat sampai kita masuk ke dalam sesi login Ubuntu. Oke, setelah itu kita bisa memasukkan password yang sudah kita buat tadi dan menunggu sebentar sampai kita masuk ke dalam Ubuntu. Oke, akhirnya kita sudah masuk ya ke dalam Ubuntu. Setelah itu kita akan melakukan sedikit praktikum di dalam terminal Ubuntu. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek direktori aktif menggunakan pwd. Setelah itu menampilkan isi folder menggunakan ls. Lanjut dengan membuat folder yang bernama praktikum 1. Lalu masuk ke dalam folder yang sudah dibuat. Lanjut membuat file data.txt. Setelah itu salin filenya menjadi backup.txt. Lalu ganti nama file data.txt menjadi materi.txt. Lalu langkah terakhir adalah menghapus file backup.txt. Kesimpulannya adalah pada praktikum ini dilakukan proses download dan juga penggunaan Ubuntu serta pengenalan terminal Ubuntu. Dari praktikum ini dapat dipahami cara menggunakan sistem operasi Linux dan menjalankan perintah-perintah dasar melalui terminal untuk membantu pengelolaan sistem dengan lebih mudah dan juga efisien.